Mental Inter Milan di kompetisi Eropa akhirnya semakin matang di bawah komando Simone Inzaghi. Pelatih kelahiran Piacenza ini untuk kedua kalinya membawa Nerazzurri ke semifinal Liga Champions. Inzaghi punya ambisi besar mengikuti jejak Jose Mourinho pada 2010 silam. The Special One berhasil membawa pasukan biru hitam merajai Eropa bahkan merengkuh 3 gelar sekaligus. Mourinho juga sukses menyumbangkan era emas Barcelona yang dilatih oleh Pep Guardiola. Bagaimanakah ambisi Simone Inzaghi kejar rekor The Special One di Inter Milan? Cerdas merevolusi taktik Jose Mourinho di Inter Milan. Pada tahun 2008 silam, Inter Milan sempat menggegerkan jagat sepak bola Eropa. Klub asal kota mode ini secara mengejutkan mendepak Roberto Mancini dari kursi kepelatihan. Pasalnya manajemen Nerazzurri nggak puas dengan prestasi sang alenator. Padahal juru taktik kelahiran Jesse ini sudah mempersembahkan 2 gelar Scudetto dan 2 Coppa Italia. Sebagai gantinya, Inter Milan menggait Jose Mourinho yang berjaya bersama Chelsea. The Special One dipercaya mengemban tugas sulit untuk memenangkan Liga Champions. Pasalnya selama 3 musim beruntun, Nerazzurri cuma mencatat prestasi terbaik lolos ke perempat final. Selain itu, La Beneamata juga sudah lama mendambakan trofi si kuping besar selama 45 tahun. Mourinho dinilai bisa mewujudkan ambisi ini karena punya pengalaman juara UCL. Dengan skuad ala kadarnya, The Special One membawa SC Porto menaklukkan seantero Eropa pada 2004. Dan benar saja, perjudian besar Nerazzurri langsung berbuah manis. Mourinho cuma butuh 2 musim untuk membawa Inter Milan memutus puasa gelar Liga Champions. Bahkan prestasi ini dilengkapi dengan raihan treble winners dengan menyegel 2 trofi lainnya. Namun torehan ini harus diraih dengan pengorbanan besar hingga berdarah-darah. Mourinho bahkan membuang ego besarnya demi mengalahkan Bayern Munchen di partai puncak. Di final melawan Bayern tidak ada satu momen pun di mana saya memikirkan diri sendiri. Bagi saya yang terpenting adalah makna piala itu bagi ketua Massimo Moratti, Kapten Javier Zanetti, para pemain dan penggemar. Ujar Mourinho. Inter Milan juga sukses meruntuhkan Barcelona asuhan Pep Guardiola. Tiki-taka cantik Blaugrana tiba-tiba buntu diredam strategi pertahanan parkir bus Mourinho. Di leg kedua, The Special One tetap tersenyum lebar meski anak asuhnya tumbang 1-0. Mourinho merayakan kelolosan Inter Milan ke final dengan berlari sambil mengacungkan jari telunjuk. Di musim ini, Inter Milan kembali berpeluang tampil di final Liga Champions. Jika berhasil, Nerazzurri untuk kedua kalinya bakal melaju ke partai pamungkas di tangan Simone Inzaghi. Dewi Fortuna nampaknya benar-benar merestui mimpi tim asal kota mode tersebut. Pasalnya skenario yang sama kembali terulang karena Inter Milan bakal berhadapan dengan Barcelona di semifinal. Hasil ini diraih usai pasukan biru hitam menyingkirkan Bayern Munchen di babak sebelumnya. Taktik Satenasio sang alenator memaksa Harry Kane dan kolega takluk dengan agregat 4-3. Vincent Kompany selaku juru taktik di Rotten sampai angkat topi melihat kiprah Inzaghi di Eropa. Inter Milan adalah tim yang bermain sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sanggup mengelola berbagai fase permainan saat bertahan dan menyerang. Mereka adalah salah satu tim terkuat di Eropa. Puji Kompany. Langkah jauh Inter Milan di Liga Champions musim ini menjadi bukti magis Simone Inzaghi. Hebatnya, juru taktik asal Piacenza ini meraih prestasi tersebut dengan memaksimalkan pemain yang murah. Komposisi skuad Nerazzurri paling rendah karena hanya berkisar 663 juta euro saja. Angka ini sangat jomplang jika dibandingkan dengan Barcelona, PSG, dan Arsenal. Nilai pasaran ketiganya sama-sama menembus 900 juta sampai 1,1 miliar euro. Kecerdasan Inzaghi ini turut mengundang pujian dari legenda Inter Milan yakni Julio Cesar. Jawara treble winners 2010 ini menyebut sang alenator telah merevolusi taktik Jose Mourinho. Setiap orang punya cara kerjanya sendiri. Saya tidak bisa membuat perbandingan karena belum pernah bermain di bawah Simone. Tapi secara taktik, Jose lebih defensif. Ujar ex-kiper timnas Brazil itu. Sepatu running Adidas yang lagi diskon 20% bisa kamu beli pakai link di bawah ini ya. Buruan check out. Lanjutkan ambisi treble winners. Mimpi Simone Inzaghi mengikuti jejak langkah Jose Mourinho masih terbuka sangat lebar. Harapan Nerazzurri untuk kembali mencatat treble winners terus terjaga jelang akhir musim. Bahkan Inzaghi sudah bernazar akan membawa 3 trofi ke publik Giuseppe Meazza. Apakah saya akan mengawinkan Liga Champions dan Scudetto? Tidak, saya ingin memenangkan 3 trofi musim ini. Tegas Inzaghi.
Juru taktik 49 tahun ini bisa mengincar trofi Coppa Italia jika berhasil melewati AC Milan. Kedua tim masih dalam posisi sama kuat usai bermain imbang 1-1 di leg pertama. Jalan Nerazzurri meraih La Coccarda akan cukup terjal karena Rossoneri punya modal yang sangat bagus. Sepanjang musim ini Inter Milan belum sekalipun menang dari rival sekotanya. Pasukan biru hitam hanya mampu meraih 2 hasil imbang dan 2 kali menelan kekalahan. Sementara di Serie A, Inter Milan lebih diuntungkan karena sedang memimpin klasemen. Skuad La Beneamata berjarak 3 poin dari Napoli yang terus mengejar di posisi runner-up. Namun Nerazzurri disebut Opta lebih berpeluang kembali menjadi kampion Serie A. Media asal Inggris ini menyebut Inter Milan punya kans juara hingga 79,2%. Di Liga Champions, Opta juga menjagokan Nerazzurri untuk menumbangkan Barcelona dalam 2 leg semifinal. Peluang Inter Milan menjuarai Liga Champions bahkan berada di urutan kedua sebesar 25,5%. Oleh semua pemain biasa menjadi bintang. Laju konsisten Inter Milan musim ini gak lepas dari racikan taktik spesial Simone Inzaghi. Adik kandung Filippo Inzaghi ini punya tangan dingin karena piawai memoles bintang buangan. Sebut saja Benjamin Pavard yang kembali moncer sejak dianggap pemain gagal oleh Bayern Munchen. Bek asal Prancis ini mulai sering dipercaya Inzaghi usai sempat 5 kali dicadangkan musim ini. Namun Pavard total mengumpulkan 210 menit dalam 5 laga terakhir. Pemain 29 tahun ini gak sungkan mengakui racikan taktik Inzaghi memang sangat moncer. Inzaghi sangat berempati, dia dekat dengan kita semua dan selalu berbicara dengan semua orang. Baik yang jadi starter, yang baru masuk, maupun yang mengisi bangku cadangan. Kita semua punya hubungan ini, ungkap Pavard. Terbukti bek Prancis ini tampil luar biasa di laga kontra Bayern Munchen. Pavard bahkan menyarankan gol krusial yang mengantarkan skuad biru hitam lolos ke babak semifinal UCL. Piotr Zelensky juga merasakan lonjakan performa usai ditangani oleh Simone Inzaghi. Gelandang 30 tahun ini mengemas 3 gol dan 2 assist sebelum dibekap cedera otot betis. Zelensky juga merasa sangat puas karena racikan Inzaghi sangat mempengaruhi performanya. Ia pelatih yang terampil, sangat siap secara taktis. Ia benar-benar bersemangat di pinggir lapangan bereaksi terhadap semua yang terjadi di lapangan, ungkap Zelensky. Sementara itu Davide Fratesi yang hampir dijual pada musim dingin lalu kembali unjuk gigi. Pasalnya Fratesi dipuji Simone Inzaghi karena mencetak gol krusial di leg pertama kontra Bayern Munchen. Fratesi mengalami hari-hari yang sulit dan ia bermain sangat baik malam ini. Saya senang untuknya. Dia adalah orang yang pantang menyerah, puji Inzaghi. Ayo dukung timnas Indonesia pakai jersey keren Airsport Full Patch Piala Dunia mulai dari harga 50 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan racikan taktik moncer di benua biru, akankah Simone Inzaghi bisa mengikuti jejak Jose Mourinho di tinta sejarah emas Inter Milan?